Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Shir. Thank you very much in advance for this opportunity. Introduction, my name is Nabila Pujiwati. Name 2008203088. English Group 14 Syariah Banking. Here I will explain material 1 and 2, namely article and translation question. Look, notice this is a mind mapping. I will give non-explanation in the mind mapping. Have a good time watching. Article adalah kata yang digunakan untuk membatasi pengertian dari suatu noun atau disebut kata benda. Baik, artikel ini memiliki dua kalimat. Contohnya, for example, there is a hat on the table. The hat belong to my mother. Nah, kalimat yang pertama ini sebuah topik di sini bentuknya masih umum, tidak spesifik. Yang kedua ini, sedangkan di kalimat kedua ini topiknya sudah dijelaskan. Jadi topiknya di atas meja. Jadi penggunanya the hat di sini untuk memberikan keterangan bahwa benda yang dimaksud sudah jelas dan sudah diketahui. Seperti itu. The next article dibagi menjadi dua. Definite article bersifat spesifik, indefinite article bersifat tidak spesifik. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu definite article. Definite article ini digunakan pada the yang bersifat spesifik. Yang pertama ada person. Nah, contoh person ini ada there is a boy in front of the library. Nah, there is boy di sini sudah jelas kata benda yang dimaksud sudah diketahui dan juga sudah dijelaskan kalimat yang tersebut. Nah, artinya itu ada anak laki-laki di depan perpustakaan. Seperti itu. Selanjutnya contoh Ceng. Nah, Ceng ini contohnya the sun is bright. Jadi the sun is bright ini meskipun di sini tidak ada kalimat sebelumnya yang menjelaskan tentang matahari. Tetapi matahari ini sudah diketahui banyak orang. The sun is bright itu cuma ada satu matahari. Jadi matahari itu cerah, bisa menggunakan the dan harus menggunakan the karena cuma ada satu. The next ada ID. Nah, ID ini artinya pemikiran. Kata benda yang abstrak, tidak terindra. Di sini memiliki contohnya, yaitu the happiness of my mother is important. Nah, happiness ini kebahagiaan. Jadi artinya the happiness of my mother is important. Artinya kebahagiaan ibuku itu penting. Jadi di sini diperjelas bahwa kebahagiaannya tuh untuk kebahagiaan ibuku. Nah, sedangkan kalau kalimatnya happiness, it is important. Jadi ini tuh kalimat yang tidak bisa menggunakan the karena belum jelas happiness-nya happiness apa. Jadi kebahagiaannya buat siapa dan kebahagiaannya apa gitu. Next, di sini ada kata the sudah bisa digunakan sebelum kata countable noun. Jadi countable noun itu kata benda dapat dihitung. Nah, kalian bisa menghitung benda tersebut seperti satu pisau, dua pisau. Contohnya, the knife that I bought is really sharp. Pisau yang aku beli itu sangat tajam. Meskipun orang yang diajak bicara tidak tahu pisau yang mana, tetapi orang yang bisa berbicara sudah menjelaskan kalimat the knife that I bought. Pisau yang aku beli.
ini sudah jelas. The next, accountable. Contohnya bread, meat, rich, money. Nah, contoh kalimat the bread that I bought this morning is fresh. Jadi artinya roti yang aku beli itu segar. Baik, selanjutnya ada cara umum dalam menggunakan artikel. Baik, selanjutnya ada digunakan sebelum kata benda tunggal. Di sini ada contohnya, the student is taking Mr. Lukman class. Siswa itu sedang mengikuti kelas Mr. Lukman. Yang kedua ada menerangkan kata yang sudah disebutkan pada kalimat sebelumnya. Contohnya, my sister bought a new house last week. The house is more expensive than a modern apartment in town. Kemudian ada menerangkan suatu tempat yang sudah dikenal. Contohnya seperti the Magnificent Borobudur Temple is located on Central Java. Artinya, Candi Borobudur yang megah terletak di Jawa Tengah. Selanjutnya ada digunakan pada kalimat superlatif atau menyatakan yang paling. Contohnya seperti my mother is the most beautiful woman. Kemudian ada yang selanjutnya digunakan untuk menerangkan benda yang hanya satu-satunya. Contohnya the moon is Earth's only natural satellite. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang salah satu indefinite article. Jadi indefinite article ini tidak spesifik. An. Ada 3 contoh, yaitu digunakan untuk menerangkan benda singular atau tunggal yang dapat dihitung. Jadi contohnya she has a cat. Dia mempunyai seekor kucing. Jadi tunggal itu seekor kucing. Jadi seekor kucing itu satu ekor kucing saja. Kemudian ada digunakan di depan nama kebangsaan. Jadi contohnya an American. Kalimatnya memakai an, bukan the is, bukan. Jadi kalimat contohnya an American. Selanjutnya ada digunakan dalam kalimat seru. Contohnya what a beautiful girl. Inilah penjelasan dari materi ke-1 dan inilah mind map materi ke-1. Jadi untuk menjelaskan materi yang kedua, yaitu materi kedua itu ada transition question. Nah, transition question ini jenis pertanyaan yang minta Anda untuk menunjukkan atau menentukan apa yang mungkin terjadi sebelum bagian bacaan atau setelah bagian bacaan. Baik, transition itu ada 2 jenis soal transition dengan strategi menjawab soal. Yang pertama ada jenis soal transition, itu jenis soal transition ada kata atau frase kata. Kata atau frase kata ada 2, preceding this atau the passage. Yang kedua ada following this atau the passage. Yang kedua ada contoh-contoh soal. Contoh-contoh soal itu ada what is the most likely in atau the topic paragraph following the passage. Kemudian yang kedua ada strategi menjawab soal. Nah, strategi menjawab soal itu ada preceding this atau the passage. Nah, preceding this at the passage itu jawaban
terletak pada kalimat pertama paragraf pertama. Selanjutnya ada following this atau passage. Nah, following this atau passage itu jawaban terletak pada kalimat terakhir paragraf terakhir. So, thank you for your attention. Sorry if there are errors in the presentation of this material. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.